Aku nggak bisa banget kayak pergi kerja nggak mandi tuh kayak aku bisa mati deh. Tapi gue pernah yang salah alamat, jadi gue turun di jalan tol gitu. Ikut. 100% ikut. Ini tuh photoshoot skincare buat Joy Lab. Runway buat brand Gea. Gue dapet 2 job, yang pertama itu photoshoot buat katalog kacamata sama jalan di Jakarta Food and Fashion Festival. Job pertama aku itu Shiseido. Jalan buat SVH, kayak digital runway mereka, kayak show collection mereka, jadi ya itu job pertama gue. Oh, wow. Takut. Ya lumayan lah, lumayan. Gak inget ya, kayaknya waktu pertama kali photoshoot itu kurang lebih sekitar ratusan sampai 1 jutaan deh kayaknya. Pokoknya 2 digit. UMR lah. Banyak sih, sabar, aku mikir dulu. Jujur, duit aku semuanya masih aku tabung, belum aku pakai sama sekali semuanya. Lupa. Kayaknya buat beli celana deh, buat waktu itu job Runway juga. Maaf, pertanyaan apa saya agak fokus. Iya. Gue udah masuk agensi, itu di agensi Persona Management. Alhamdulillah aku udah masuk agensi namanya Persona Management. Setelah lulus MDP, aku udah masuk agensi. Aku sekarang bergabung sama agensi namanya Persona Model Management. Udah dong, agensi di DA Models. Nah, waktu itu aku di-scout sama Studio 47 sama Caption. Terus aku disuruh mikir sampai graduation waktu itu. Terus akhirnya aku pilih Studio 47. Casting untuk fashion show, karena itu kan pertama kali juga. Jadi ya lumayan deg-degan juga sih itu, karena pertama kali juga. Itu karena kan satu brand, terus dapatnya 2 look. Jadi itu deg-degan banget, terus ngafalin blockingannya susah banget sih. Jadi itu sampai keringet dingin di situ, sampai bolak-balik kamar mandi berkali-kali. Waktu itu catwalknya di L'Oreal, jadi itu kayak bener-bener deg-degan banget. Dari pagi kan KJR dan lain-lain. Tapi untungnya show-nya berjalan dengan lancar. Aku nggak pernah catwalk sebelumnya, terus kayak tiba-tiba aku dapat job itu, terus kayak kita harus jalan dengan mood dari bajunya gitu loh, jadi kayak harus ada konsep dan tema-temanya gitu. Mungkin pas jalan buat Bang Edo ya, di Candi Borobudur. Itu jadi kayak situasinya kayak udah malam, terus kayak hujan gitu lagi, gerimis. Kayak awalnya kita nggak tahu kayak bakal bisa nggak ya show ya. Karena waktu itu pertama kali banget casting jalan, punya experience. Terus kayak sebelum mulai dipanggil tuh aku kayak gemeteran banget, bener tremor sampai kayak aduh takut gitu. Pasti pengen dapat yang luxury brand kayak LV, Prada, Gucci gitu pengen. Terus pengen muka gue ada di mana-mana gitu. Aku nggak kepikiran sih gitu, kayak aku ambil aja semuanya yang pokoknya job-job masuk gitu. Pasti gue pengen banget ke scout sama agensi. Gak ada sih, yang penting brandnya yang terkenal aja sih. Yeah. Kebetulan aku di-scout sama agensi di Singapura, Mannequin, jadi gue bakal international placement di sana selama 2 bulan. Abis itu gue lanjut ke Hong Kong, tapi masih on proses. Bukan pernah lagi, sering. Pernah, sering banget. Kalau ditolak casting pasti pernah sih. Itu sakit hati sih, cuman ya gimana, emang belum rezeki, jadi it's okay. Dari berbagai casting jalan tuh aku belum pernah keterima. Dan biasanya tuh kalau keterima tuh karena udah langsung di book, bukan datang casting yang rame-rame gitu, itu nggak pernah. Ya udah mungkin belum rezekinya, atau mungkin kliennya bukan carinya yang kayak aku nih looknya, jadi kayak ya udah keep it simple, keep it positif, udah move on.
Sebenarnya ketolak casting, gue pernah kirimin satu video lagi untuk waktu itu dibuat jalan di JFW. Tapi memang pada saat itu ketolak karena ya banyak yang lebih bagus sih, dan ya poinnya adalah ya mungkin gue harus lebih belajar lagi dan cara jalan gue lebih bagus. Jujur pernah. Nggak pernah. Selalu mandi. Nggak ada lah, saya nggak mandi. Jadi kerja itu pagi banget jam 6, terus aku buru-buru karena rumahku di Sentul ya. Aku nggak bisa banget kayak pergi kerja nggak mandi tuh kayak aku bisa mati deh. Karena di manajemen itu kita kayak benar-benar dikasih tahu apa aja yang harus dibawa, terus kayak persiapan apa aja gitu-gitu, itu udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi kayak kita sebelum untuk casting dan job lain-lain itu harus sudah prepare. Jadi gue nggak mandi kalau misalnya job, tapi gue pernah yang salah alamat, jadi gue turun di jalan tol gitu. Terus gue kayak, karena udah salah kayak di sebelah kiri gitu gedungnya, jadi kayak nyebrang, terus kayak ada sungai kecil gitu. Keterlambatan gue sih nggak pernah telat kalau job. Pernah 2 kali. Waktu itu ada salah alamat sekali, jadi kayak Karena macet sih, karena macet aja. Jadi kan rumah jauh di Kelapa Gading, jadi iya macet karena macet. Wah, itu pernah aku sampai ditelepon-teleponin sama Kak Natalia. Aku telat 2 jam dari call time, dan itu tuh fotonya foto beauty gitu kan, dan modelnya cuma aku 1. Jadi itu kayak wah, sampai sana aku tuh udah nggak tahu lagi nih gimana nih kan. Terus udah dijutekin sama semua tim. Soalnya kan timnya udah siap, semua bener-bener siap, dan aku telat 2 jam. Jadi kayak ya udah dibawa seneng aja, walaupun sedikit timnya sedikit kesal gitu sama aku. Dari MDP gue dapat beberapa insight lah, atau kayak tahu-tahu dikit lah tentang gimana sih modeling dan juga gimana cara pose, cara jalan dan lain-lain. Ya dapat banyak ilmu gitu dari cara pose, cara jalan, terus ada juga grooming, self branding gitu-gitu. Ya sekarang jadi udah mulai bisa berkomunikasi sama orang lain, lebih mulai membuka diri lah istilahnya. Secara pengetahuan gue jadi tahu tentang modeling, mulai dari pose-posenya, mulai dari cara kita attitude. Personality-nya semuanya so much better sih after MDP. gue jadi lebih aware aja sih sama kayak apa yang gue pakai gitu-gitu. Bukan berarti gue sekarang bagus dressnya, nggak juga. Cuman kayak dulu kayak basic banget gitu. Kayak Worth it banget, jujur. Aku tuh kalau ada MDP lagi aku mau ikutan lagi. Soalnya kita dapat banyak pengalaman di situ, kayak kita tahu cara jalan, terus foto, terus kenal banyak tentang dunia modeling juga. Untuk orang yang awam seperti aku tuh bener-bener nggak tahu kalau misalkan aku bisa punya peluang untuk kerja di bidang modeling kayak gitu. Itu priceless sih menurut aku. menurut gue worth it guys, jadi join aja. Untuk advance sih pasti mau ambil dong, 100% mau ambil. Why not? Ikut, 100% ikut. Karena menurut gue ini investasi yang bagus kayak gitu. Karena gue udah ngerasain sendiri juga. Kelas pertama aja menurut aku udah worth it banget. Terus kalau berikutnya pasti kayak lebih keren lagi. Terus banyak lagi skills dan segala macam tentang modeling yang bisa di-improve. Kayaknya gue tertarik sih karena pengen explore lagi ya, walaupun gue sekarang masih on off buat jalanin modeling, tapi gue tertarik banget untuk lebih into lagi. Dan kalau misalnya ada agensi yang mau scout kan jadi lebih percaya diri ya gitu. Waduh, gak ada. Jujur aku nggak ada sih, masa kayak aku menyesuaikan aja gitu dengan produknya apa, brandnya apa, arahan dari mereka maunya gimana nih gitu. Gak ada lagi. Oke, aku kayak bisa deh. Aduh, takut banget. Ini boleh berdiri? Boleh. Boleh. Malu banget. Kayak gitu tuh kayak alay nggak sih?
Oke, thank you.